صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام يخاف العذاب وهو في أمان ويخشى من البطش والانتقام فأحيا الظلام وعاد المنام إلى أن شكت قدماه الورام فخف من إلهك فكل عليم يخاف الإله ويرجو دوام ومن لن يخف فهو جاهل سخيف وليس بعالم ولا بعمام فما علم إلا بخشية وخوف وذو الجهل يرتع مثل السوام. Setelah kita ngebahas tentang bagaimana ijtihadnya Nabi di malam 10 terakhir, ya, bahwa Nabi SAW nggak tidur, bangunin ahli keluarganya, kemudian beliau bangun di waktu malam dan memperbanyak tangisannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi selanjutnya Nabi SAW yakhaful adab wa hu fi aman. Nabi kita takut sama siksa Allah padahal beliau berada dalam keamanan. Jaminan keselamatan utuh untuk Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ini ayat turun kepada Nabi kita, memberikan jaminan utuh kepada Nabi kita. Jaminannya apa? Allah ampunin dosa Nabi yang lalu maupun yang akan datang. Ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Artinya dosa diampunin, dijamin gak akan ada dosa, ditambah lagi yang bakal megang pintu surga kuncinya Nabi. Tapi beliau gak pernah merasa aman dari murkanya Allah, gak pernah ngerasa aman dari siksaannya Allah. Terkadang Nabi selalu mengingat bagaimana siksa Allah, ancaman Allah, tapi terkadang kok kita jaminan pun gak ada, tapi mengingat pun tidak. Wa yakhsha minal batsh wal intiqam. Diingat-ingat sama Nabi bagaimana kiranya nanti yang terjadi bila Allah murka. Jadi ada orang nanya, Ustazah, bukankah Allah itu maha pengasih dan maha penyayang? Lalu apa yang ditakutkan untuk seseorang yang berjiwa pengasih dan penyayang? Apa yang ditakutkan dari zat yang memiliki segala kasih sayang? Apa? Rasa takutnya seperti apa? Maka jawabannya, Ibu yang dirahmati Allah, kayak kita nih sayang banget sama ibu kita, sayang banget sama ayah kita, dan kita takut banget membuat mereka marah. Itu keterangan sederhananya. Artinya takutnya Nabi, takutnya salafun salihin kepada murkanya Allah, kepada azabnya Allah, bukan tentang ngebayangin Allah itu ibaratnya kejam, ya, sanggup tega, tidak, karena warahmati wasi'at kulli syai'. Kata Allah bilang, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tetapi saking mereka itu betul-betul mengasihi dan mencintai Allah, mereka enggak sampai hati ngebayangin kalau ada dari sikap mereka yang menyakiti Allah. Coba. Kayak kita sebagai anak, cinta banget sama orang tua, enggak sanggup ngebayangin kalau kita ini ternyata jadi anak durhaka sama dia. Jadi anak yang enggak nyenengin dia. Jadi anak yang jatuhin air mata dia. Beda kan rasanya? Jadi rasa takutnya itu adalah rasa takutnya mengecewakan, takutnya membuat murka, takutnya mereka marah. Bukan berarti karena orang tua kita itu pemarah, tapi justru karena besarnya rasa cinta di hati kita kepada orang yang kita cintai. Apalagi fakhaf min ilahik fa kullu alim yakhaful ilah wa yarju dawam. Maka takutlah kamu kepada zat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya alim, orang yang berilmu, semuanya takut sama Allah dan selalu mengharap belas kasih sayang
Allah. Orang alim, orang cerdas, orang paham, orang ngerti. Mereka semua begitu. Ada orang nggak ngerti, tapi ada orang ngaku ngerti, tapi nggak pernah memelas kepada Allah, nggak pernah berdoa, nggak pernah takut, nggak pernah. Itu nggak ngerti namanya. Karena kalau orang ngerti, dia pasti takut sama Allah. Wa man la yakhaffa wajhin sakhi. Lihat, siapa yang nggak punya rasa takut sama Allah, maka dia adalah orang yang jelas-jelas bodoh. Walaysa bi'alim wala bi'imam. Kalau nggak punya takut sama Allah, ini orang bukan orang berilmu, apalagi lah imam. Nggak. Nah, orang pasti takut sama Allah. Orang pasti dia takut sama Allah. Nah, kelewat Nabi SAW hidupin malam dengan penuh rasa khawatir dan takut sampai apa? Sampai terjadi pembengkakan dalam kakinya. Kaki Nabi sampai bengkak. Nah ini lucu nih Bu. Ada orang mengklaim ciri-ciri orang ahlu sujud dahinya hitam. Adakah orang yang lebih banyak sujudnya dari Nabi? Adakah orang yang lebih banyak ibadahnya dari Nabi? Tapi kenapa Nabi malah disifatin bengkak kaki bukan dahi hitam? Maka kalau ada orang beranggapan orang yang rajin ibadah adalah yang dahinya hitam, salah. Orang yang rajin ibadah, kalau kita balikin dengan apa yang kita baca tentang Nabi, orang yang rajin ibadah, yang kakinya bengkak. Mingkat suratil qiyam, banyaknya berdiri, banyaknya sujud, kaki yang dilipat. Jadi kalau ada orang yang banyak ibadah, banyak sujud, dahinya hitam, salah. Karena dalam riwayat ada nggak satu hadis saja nyontohin ke kita. Nabi itu dahinya hitam, Nabi paling cakepnya Allah. Bagaimana mungkin Allah SWT buat dalam dahinya kemudian hitam? Orang Nabi yang paling sempurna. Enggak. Dan di sini Nabi kita bengkak kakinya mingkat suratil qiyam, muka suratil ibadah. Kaki bengkak karena banyaknya dia berdiri, banyaknya beliau sholat, sujud, banyaknya beliau duduk di antara dua sujud, sampai membuat kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Gara-gara banyak ibadah. Ayo ibu yang rahmati Allah, Ramadan hanya bagi tersisa dari kita beberapa hari saja. Maka banyak-banyak dari kita untuk terus menekankan ibadah kita, ya, sholat kita, tahajud kita, zikir kita, bacaan Quran kita, untuk terus kita tekunkan, untuk terus kita dawamkan. Jangan sampai hari yang tersisa ini menjadi hari yang kita sesali karena nggak ada waktu-waktu yang kita betul-betul gunakan dengan maksimal. Insya Allah, ya, dengan banyaknya kita yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah jaga kita semua, dan Allah berikan kepada kita penutupan dari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya penutupan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.